Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, Laskam yang teacher sayangi. Ketemu lagi bersama teacher Citra di kisah Ramadan Mencari Tinta. Oke teman-teman, seperti yang sudah teman-teman tahu ya, selama 30 hari ke depan teacher-teacher dari Laskam ini akan menampilkan cerita-cerita menarik tentang kisah 25 nabi yang kita tahu. Oke, hari ini teacher akan menyampaikan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu nih ceritanya. Oh, ternyata Nabi Yunus seperti ini. Tapi mungkin beberapa teman-teman hanya tahu namanya tapi belum tahu ceritanya. Oleh karena itu, tidak berlama-lama teacher Citra akan sampaikan ceritanya untuk teman-teman di rumah. Stay tune ya. Oke, jadi yang pertama-tama adalah Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, untuk bertauhid ke daerah Niwana yang ada di selatan Irak. Tapi sebenarnya teman-teman, Nabi Yunus alaihissalam itu bukan orang asli dari Irak, melainkan Nabi Yunus alaihissalam itu merupakan berasal dari Palestina. Jadi Allah mengutusnya ke sana, ke Niwana, yang dimana penduduk Niwana itu sangat kaya raya teman-teman. Tetapi sayangnya, walaupun mereka dilimpahkan dengan harta kekayaan yang melimpah, sayang sekali teman-teman, mereka itu termasuk hamba yang tidak patuh kepada Tuhannya. Mereka itu berhala, menyembah batu, dan juga mengagungkan tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk menyebarkan ajarannya di sana. Tetapi teman-teman, penduduk Niwana tidak menerima Nabi Yunus karena Nabi Yunus bukan bagian asli dari kaum Niwana. Jadi selama 33 tahun lamanya Nabi Yunus alaihissalam berdakwah hanya dapat 2 pengikut saja. Bayangkan ya teman-teman, selama 33 tahun hanya mendapatkan 2 pengikut. Saking Nabi Yunusnya itu bersemangat, dia sampai 33 tahun. Tapi ketika pada akhirnya Nabi Yunus pun akhirnya mulai putus asa, dan akhirnya beliau menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi untuk berdakwah. Saya sudah berdakwah 33 tahun tapi hanya mendapatkan 2 pengikut saja. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada kaum Niwana bahwa apabila kaum Niwana, penduduk Niwana tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada balasan yang mereka dapatkan. Tapi tentu saja teman-teman, kembali lagi ke prinsip yang pertama bahwa penduduk Niwana tidak percaya akan kata-kata yang disampaikan oleh orang outsider atau dari luar. Karena kembali lagi, Nabi Yunus itu bukan berasal dari Niwana. Setelah dia memperingatkan penduduk Niwana, kemudian Nabi Yunus memutuskan untuk pergi dari Niwana dan berjelajah entah kemana tanpa tujuan yang jelas. Yang penting menjauh dari kaum Niwana. Setelah beberapa waktu Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaum Niwana, tiba-tiba langit yang semula cerah teman-teman, cerah, banyak matahari, kemudian tiba-tiba menjadi gelap dan akhirnya gelap gulita. Akhirnya kaum Niwana pun menyadari, apakah ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Saking gelapnya teman-teman, mereka itu harus menghidupkan api unggun untuk melihat ada apa sih di sekeliling mereka. Dan akhirnya mereka pun sadar bahwa ini adalah akibat dari kesalahan yang mereka buat di hari sebelumnya. Oleh karena itu mereka mencari Nabi Yunus dan mereka sadar bahwa Nabi Yunus itu benar. Dan akhirnya mereka mencari keliling. Ternyata Nabi Yunus tidak ada. Oleh karena itu mereka dengan tulus hati menanamkan pada diri mereka sendiri bahwa mereka harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya mereka bertaubat, dan kemudian Allah pun melihat ketulusan hati mereka dan kembalilah keadaan di Niwana menjadi
cerah seperti semula. Tapi tidak berhenti di situ ya teman-teman. Ternyata setelah mereka sudah kembali menjadi niwana yang sebelumnya dengan iman yang lebih kuat, mereka tetap mencari Nabi Yunus. Tapi ternyata Nabi Yunus pun belum kembali. Kemana ya kira-kira ya? Oke, sekarang ceritanya Nabi Yunus sedang menjelajah di sekitar pesisir pantai ya teman-teman ya. Kemudian tidak lama dia ingin menyeberang suatu pulau dan dia ingin menaiki sebuah kapal. Akhirnya dia berhasil menaiki sebuah kapal ini. Tapi ketika dia sedang di tengah perjalanan teman-teman, ternyata kapalnya ini diterpa badai yang sangat dahsyat. Dan salah satu syarat agar supaya kapalnya itu bisa tetap berlayar adalah dengan menurunkan beberapa awak kapal atau penumpangnya ya teman-teman. Jadi caranya bukan langsung dikeluarkan ya teman-teman, tapi melalui musyawarah, melalui undian. Nah, setelah melakukan 3 kali undian teman-teman, ternyata yang harus dikeluarkan dari kapal adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dengan berat hati, dengan hati yang sedih juga, Nabi Yunus mau tidak mau dilemparkan ke luar kapal, yaitu ke laut ya. Tapi karena Allah melihat keteguhan hatinya, melihat kebaikan hatinya, Allah mewahyukan seekor ikan paus teman-teman. Ikan paus yang sangat besar, dan dia menyelamatkan Nabi Yunus, yang dimana akhirnya Nabi Yunus tidak tenggelam. Mungkin teman-teman tahu ya kalau cerita ini ya. Kemudian setelah berhari-hari di dalam paus itu, alhamdulillahnya Nabi Yunus alaihissalam bertahan hidup walaupun keadaannya pun kurang sehat ya teman-teman, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Jadi setelah badainya selesai, sang ikan paus itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menepikan Nabi Yunus ke pantai terdekat. Of course teman-teman kalau tahu ya, pantai itu hanya ada biasanya pohon kelapa, tidak ada makanan. Ya, tetap saja apalagi kalau zaman dahulu kala ya, nggak seperti zaman sekarang. Kemudian karena Allah tahu Nabi Yunus dalam masa penyembuhan karena habis berada di dalam badan paus berhari-hari. Kemudian Allah menumbuhkan pohon labu di dekat Nabi Yunus berbaring, agar supaya Nabi Yunus bisa mengambil labu tersebut dan memakan, dan agar supaya Nabi Yunus itu bisa pulih kembali. Akhirnya setelah beberapa hari Nabi Yunus memulihkan diri, Allah memerintahkan kembali Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali ke Niwana. Allah memerintahkan bahwa penduduk Niwana sudah bertaubat dan sudah mengimani Islam. Kemudian Nabi Yunus kembali, dan Nabi Yunus terheran-heran dan terkejut. Ternyata seluruh penduduk Niwana sudah menjadi pengikut ajaran yang selama ini dia ajarkan selama 33 tahun. Jadi selama 33 tahun, kurang lebih 34 tahun ya teman-teman, Nabi Yunus akhirnya mendapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan perintahnya. Jadi semua kaum Niwana akhirnya tunduk, akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, dari cerita yang Teacher Citra sampaikan tadi, ada hikmahnya loh teman-teman. Yang pertama, kita walaupun seputus asa apapun, tetap kita harus berserah diri kepada Allah, karena Allah lah yang tahu kapan hal-hal terbaik untuk kita itu akan datang. Seperti Nabi Yunus, dia menunggu waktu 33 tahun bahkan lebih untuk mendapatkan apa yang diharuskan, apa yang dia inginkan, atau apa yang memang menjadi tugasnya. Memang takes time teman-teman, tapi tetap Allah itu, keputusan Allah itu tetap yang terbaik, entah seberapa lamanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman enjoy dengan cerita dari Teacher Citra. Jangan lupa besok tetap ada cerita ke-22. Jangan lupa tetap ditunggu setiap jam 5 sore ya selama bulan Ramadan. Thank you so much for today ya teman-teman di Laskam. Teacher Citra ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.